Globalisasi merupakan fenomena multidimensional yang membuat batas antar negara semakin kabur, terutama dengan adanya kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, dan juga transportasi. Proses ini membuka peluang besar dalam bidang ekonomi seperti adanya investasi asing, transfer teknologi, peningkatan ekspor, dan juga modernisasi sektor industri. Namun, globalisasi juga tidak selalu memberikan dampak yang sama bagi semua pihak. Masih ada kesenjangan antara desa dan kota. Berdasarkan kenyataan itu, muncul beberapa pertanyaan penting. Apa sih sebenarnya pengertian dan karakteristik globalisasi dalam konteks ekonomi? Dan juga, bagaimana sih pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya di Indonesia? Dan juga sejauh mana globalisasi berdampak terhadap pemerataan pembangunan? Serta, apa sih tantangan dan peluang yang harus kita hadapi untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan? Video ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mulai dari menjelaskan konsep globalisasi, menganalisis pengaruhnya terhadap pertumbuhan nasional maupun di internasional, hingga mengkaji dampaknya terhadap pemerataan pembangunan. Selain itu, video ini juga berusaha untuk mengidentifikasi tantangan dan juga peluang agar pembangunan Indonesia dapat berlangsung secara inklusif dan berkeadilan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sisi positif dari globalisasi. Globalisasi itu membawa banyak dampak positif bagi perekonomian dunia. Ia membuka peluang kerjasama antar negara melalui perdagangan internasional, investasi, dan transfer teknologi yang mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja. Globalisasi juga mempercepat penyebaran inovasi, memperkuat pertukaran budaya, dan menumbuhkan saling pengertian antar bangsa. Selain itu, globalisasi memfasilitasi kerjasama internasional menghadapi isu global seperti iklim dan pandemi. Bahkan aktor negara pun kini berperan penting melalui diplomasi publik dan media sosial, membantu membangun citra positif bangsa di dunia. Dengan demikian, globalisasi menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus jembatan yang memperkuat solidaritas internasional. Di balik manfaatnya, globalisasi juga memperlebar ketimpangan. Negara maju dengan teknologi dan sumber daya unggul lebih mudah mengambil keuntungan, sementara negara berkembang sering hanya menjadi pasar atau penyedia tenaga kerja murah. Di dalam negeri, kelompok berpendidikan dan bermodal menikmati peluang global, sedangkan masyarakat dengan akses terbatas justru terdampak negatif, seperti kehilangan pekerjaan akibat persaingan dan masuknya produk asing. Perubahan teknologi juga memperparah ketimpangan karena banyak tenaga kerja tradisional yang tidak siap menghadapi digitalisasi. Akibatnya, yang kuat semakin kuat, sementara kelompok rentan semakin tertinggal. Inilah sisi negatif globalisasi, peluang besar yang tidak bisa diakses merata oleh semua orang. ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN dibentuk untuk menghadapi persaingan bebas dan juga menjadikan ASEAN sebagai pusat perdagangan dengan daya saing yang tinggi. Kemudian ini memiliki 4 pilar utama, yaitu pasar tunggal, kemudian perlindungan konsumen, dan e-commerce. Kemudian pemerataan ekonomi serta integrasi dengan ekonomi global. Nah, tujuannya ini adalah untuk menciptakan ekonomi yang stabil, kemudian makmur, efisien, dan berdaya saing yang tinggi. Nah, melalui ini diharapkan dapat menghapus tarif, kemudian kemudahan arus perdagangan, jasa investasi, dan tenaga kerja. Dengan begitu, ASEAN diharapkan mampu untuk mengurangi kemiskinan, kemudian menekan ketimpangan sosial, serta sejajar dengan kekuatan ekonomi pasar seperti di Uni Eropa. ASEAN Economic Community sebagai pasar tunggal kawasan bertujuan untuk memperluas pasar dan memperlancar arus barang serta jasa tanpa adanya hambatan tarif maupun non-tarif. Nah, melalui A3, hampir semua produk antar negara ASEAN itu bebas bea masuk, kecuali bagi barang-barang yang mengandung sensitif gitu, yang sistem sensitif gitu. Kemudian sistem ASEAN ini disebut dengan single windows, itu dapat mempermudahkan bea cukai secara digital, kemudian menekan biaya logistik dan mempercepat pengiriman dan menciptakan standar hukum yang jelas, integrasi, kemudian mempermudah bisnis besar dari bisnis kecil hingga perusahaan besar itu dapat memasarkan produk secara regional, kemudian memperkuat keterhubungan produksi antar negara di kawasan ASEAN.
serta menjadikan ASEAN sebagai bagian penting dari rantai produksi global. Dengan begitu, ASEAN Economic Company ini berpotensi menjadi pusat perdagangan global dan menarik investasi dari Asia. Integrasi ekonomi melalui ESI diharapkan mampu mengurangi hambatan perdagangan dan investasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi merata di kawasan ASEAN. Negara berkembang berpeluang menarik investasi, meningkatkan ekspor, serta memperbaiki infrastruktur. Namun, kenyataannya, integrasi juga menimbulkan kesenjangan karena negara dengan sumber daya dan infrastruktur lebih baik cenderung menikmati keuntungan lebih besar, sementara negara tertinggi justru terpinggirkan. Oleh karena itu, penting bagi ASEAN memastikan integrasi ekonomi memberi manfaat merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan tenaga kerja, pembangunan infrastruktur, serta kebijakan yang inklusif, agar tidak ada negara anggota yang tertinggal. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam kerangka Asian Economic Community (AEC) karena keterbatasan kualitas tenaga kerja. Banyak pekerja Indonesia masih berorientasi pada sektor informal di luar negeri, sementara keterampilan dan pendidikan vokasi dalam negeri masih belum sesuai standar internasional. Untuk bisa bersaing dengan negara ASEAN lain seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand, Indonesia perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi yang terhubung dengan kebutuhan industri, pelatihan teknis, serta penguasaan teknologi. Melalui AIC Blueprint 2025, mobilitas tenaga kerja terampil difasilitasi lewat Mutual Recognition Arrangement (MRAS) agar tidak tertinggal. Indonesia harus melakukan revitalisasi pendidikan vokasi, memperbaiki kualitas kerja, dan memperluas kerjasama internasional dengan negara maju. Jika berhasil, Indonesia berpotensi menjadi pemasok tenaga kerja terampil terbesar di ASEAN, sekaligus memperkuat perekonomian nasional. Baiklah, dari semua materi yang sudah teman-teman saya sampaikan, di sini saya akan menarik sebuah kesimpulan. Globalisasi itu membawa dampak ganda. Ia mendorong pertumbuhan ekonomi melalui integrasi pasar, investasi, dan teknologi, sekaligus memperbesar ketimpangan di antar negara. Studi ASEAN Economic Community menunjukkan peluang besar dalam perdagangan bebas, namun manfaatnya belum merata karena keterbatasan infrastruktur dan kualitas tenaga kerja di sebagian negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan strategis yang berfokus pada pemerataan pembangunan, peningkatan SDM, dan penguatan infrastruktur agar globalisasi benar-benar memberi manfaat luas bagi seluruh dunia.